Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Yudo Wibowo dengan NIM 20226100041, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Madura. Saya akan mereview sebuah buku kumpulan cerpen pilihan Kompas tahun 2000. Buku ini berjudul Dua Tengkorak Kepala. Saya mendapatkan buku ini di Balada. Balada yaitu tempat buku dan tempat kopi yang berada di Lawangan Daya. Isi buku ini yaitu 166 halaman. Pertama kali dicetak oleh Kompas pada tahun 2000 dan dicetak kembali pada tahun 2018. Di dalam buku ini terdapat 16 cerpen beserta penulisnya. Dan saya akan mereview beberapa cerpen yang terdapat di dalam buku ini. Cerita di dalam cerpen Dua Tengkorak Kepala ini menceritakan tentang perjalanan seorang pria ke Lok Sumawe, Aceh, untuk menghadiri pemindahan kuburan kakeknya. Dalam perjalanannya, ia teringat akan sahabatnya Ali yang telah meninggal karena pembantaian. Tokoh utama ini atau narator ini kemudian mengunjungi Ibu Ali, ibu dari sahabatnya itu, yaitu yang bernama Mak Toha. Dan dari situ cerita berkembang pada penggalian kuburan massal korban DOM. DOM yaitu singkatan dari Daerah Operasi Militer di Desa Dayah Bauriuh, di mana Ali menjadi salah satu korbannya. Tokoh utama ini menggambarkan sosok Ali sebagai seorang yang cerdas, terutama dalam sastra Inggris, dan sangat mengagumi kemampuannya membaca puisi Shakespeare. Di dalam cerita itu menggambarkan kontras antara tugas keluarga sang tokoh utama dalam cerpen itu dan pengungkapan kebenaran serta penghormatan terhadap korban kekerasan. Tokoh utama terhimpit di antara dua peristiwa penting dalam hidupnya. Di sisi ini, ia memiliki kewajiban keluarga untuk mengurus pemindahan kuburan kakeknya. Sebuah tugas yang syarat akan nilai budaya dan penghormatan leluhur. Di sisi lain, tokoh utama ini merasa terpanggil untuk ikut serta dalam penggalian kuburan massal korban DOM. Sebuah tindakan yang syarat akan nilai kemanusiaan dan keadilan. Motif tengkorak kepala menjadi simbol kuat dalam cerita ini karena mewakili kematian, kehilangan, dan beban masa lalu. Tengkorak kakek yang akan dipindahkan kuburannya dan tengkorak Ali yang ditemukan di kuburan massal menjadi fokus narasi, menghubungkan tema keluarga dan tragedi kemanusiaan. Dan yang saya ketahui, yang saya pahami, kelebihan dalam cerpen ini yaitu terdapat di dalam emosi beberapa tokoh, terutama pada tokoh dari ibunya Ali, Mak Toha. Cerpen ini sangat kuat dalam menyampaikan emosi kehilangan dan duka. Jadi di cerpen itu terdapat emosi yang sedih karena kehilangan dan duka. Cerpen ini menceritakan seorang wanita yang bernama Kamata. Kamata ini memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor anjing yang ia beri nama Kawasan. Ia sangat menyayangi anjingnya. Saat anjingnya itu hilang, ia mengatakan kepada narator. Nah, narator ini bertetangga dengan si Kamata. Kamata mengatakan kepada narator bahwasanya ia akan menyewa beberapa pengacara termahal untuk menuntut siapapun yang menyebabkan anjingnya itu hilang. Narator pun menanggapi pernyataan si Kamata. Ia memberi saran kepada Kamata untuk melapor polisi. Namun Kamata ini menolak saran dari narator. Ia akan mencari anjingnya itu sendiri. Nah, Kamata ini memiliki seorang gadis yang bernama Noriko. Namun
Noriko ini telah berpisah atau tidak tinggal rumah dengan si Kamata, ibunya. Ia ingin mandiri, ingin hidup mandiri. Jadi ia berpisah untuk bersama ibunya. Dan ternyata meskipun saya melihat Kamata ini orangnya yang penyayang, karena saat anjingnya hilang, ia akan menyewa beberapa pengacara termahal. Di sisi lain, Kamata ini ternyata abai terhadap anaknya. Mengapa saya mengatakan abai terhadap anaknya? Karena hanya anaknya si Kamata ini, yaitu Noriko, bekerja di stasiun televisi sebagai wanita penghibur. Hal itu diungkapkan di akhir cerita. Saat Kamata ini menelepon si narator untuk menghidupkan televisi di channel 12 untuk menonton anaknya si Kamata ini. Seperti itu. Jadi Kamata ini abai terhadap anaknya. Dia tidak terlalu peduli, tidak terlalu perhatian kepada si anaknya. Sehingga anaknya ini bekerja di salah satu televisi untuk menjadi wanita penghibur. Seperti itu. Kelebihan dari cerpen ini mengangkat tema yang relevan tentang kesepian, keterasingan, dan kompleksitas hubungan antar manusia di perkotaan. Kekurangan cerpen ini yaitu meskipun menggambarkan kehidupan urban, cerpen ini kurang mengeksplorasi konteks sosial yang lebih luas, seperti tekanan ekonomi atau perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Cerpen ini menceritakan seorang pembantu rumah tangga yang bernama Nem. Jadi tokoh utama yaitu Nem, yang bertekad untuk pulang kampung saat lebaran. Setelah bertahun-tahun, Nem ini bekerja kepada majikannya di Jakarta. Meskipun sudah beberapa kali Nem ini memohon kepada majikannya untuk diberikan izin untuk pulang kampung, namun majikan ini menolak dengan alasan mengapa Nem ingin pulang kampung. Kan Nem di sini sudah enak, bekerja di sini sudah bertahun-tahun juga. Namun Nem ini tetap tidak menyerah, berusaha. Dia tetap meminta kepada majikannya untuk pulang kampung. Bahkan Nem ini menggunakan dengan cara memijat majikannya ini agar Nem ini diberi izin. Di dalam perkembangan cerita, Nem ini akhirnya sama majikannya diberikan izin untuk pulang. Namun Nem meskipun senang telah diizinkan oleh majikannya untuk pulang, Nem merasa sedih juga karena kondisi di kampung halamannya tidak begitu menyenangkan, tidak seperti saat Nem di Jakarta. Namun Nem dengan pikiran itu tetap pulang ke kampung halamannya. Kelebihan dari cerita ini yaitu alurnya sangat mudah untuk diikuti dan dipahami. Kekurangan dari cerita ini, meskipun ada gambaran tentang kondisi desa yang memprihatinkan, latar belakang ini belum dieksplorasi secara detail. Pembaca mungkin ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Nem di desa dan alasan dibalik kepulangannya itu. Cerpen terakhir yang akan saya review dan saya bahas di dalam video ini, yaitu dengan judul Darmon, karya Haris Effendi Tahar. Cerpen ini menceritakan tentang pertemuan seorang pegawai negeri biasa dengan seorang mahasiswa aktivis bernama Darmon. Darmon ini teman dari anaknya tokoh utama.
dan anaknya itu bernama Maya. Darmon ini dianggap oleh ayahnya seorang mahasiswa yang hanya suka demo dan bikin onar. Dan ayahnya Maya ini takut bahwa Darmo ini adalah pacarnya Maya. Jadi dia takut kalau Maya ini berpacaran dengan Darmon. Saat Darmon ini berinteraksi dengan ayahnya Maya, ayahnya Maya ini memberikan beberapa pertanyaan kepada Darmon. Karena ayahnya Maya ini berpikir skeptis terhadap aktivis mahasiswa. Jadi dia memberikan beberapa pertanyaan kepada Darmon. Nah, dari beberapa pertanyaan ayahnya Maya yang ia berikan kepada Darmon, ternyata Darmon ini tidak seperti yang ayahnya Maya pikirkan. Darmon ini menjawab pertanyaan ayahnya Maya ini dengan tepat, baik, lancar, dan cerdas. Jadi yang awalnya ayahnya Maya ini berpikiran bahwa aktivis mahasiswa itu tidak baik karena gara-gara Darmon, akhirnya pandangan ayahnya Maya ini berubah seperti itu. Dan di akhir cerita, ayahnya Maya ini kan punya sopir. Dia mengatakan kepada sopirnya bahwa sesekali kamu menirukan sifat dari Darmon, entah itu dari kejujurannya atau yang segi lainnya. Dan sopir ayah Maya ini berkata, Darmon siapa pak? Seperti itu. Dan ternyata ayahnya Maya ini kaget. Ternyata Darmon yang ia temui, yang ia anggap bahwa Darmon ini cerdas, ternyata anak dari sopir ayahnya Maya ini. Seperti itu. Kelebihan dari cerpen ini yaitu ceritanya itu apa ya? Bukan ceritanya, plot twistnya tidak. Iya, plot twistnya. Saya juga ikut kaget sama plot twistnya. Ternyata Darmon ini anak dari sopir dari tokoh utama ini. Kelemahan cerita dan cerpen ini yaitu konflik yang sederhana. Jadi konflik dalam cerita ini relatif sederhana dan terfokus pada perubahan pandangan tokoh utama. Beberapa pembaca mungkin mengharapkan konflik yang lebih kompleks atau plot yang lebih menegangkan. Dan itulah 4 cerpen yang saya review di dalam buku kumpulan cerpen Pilihan Kompas tahun 2000 dengan judul Dua Tengkorak Kepala. Di dalam buku kumpulan cerpen ini terdapat beberapa tema, diantaranya seperti konflik dan kekerasan, kritik sosial, masalah-masalah kemanusiaan, dan kehidupan sosial. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.